Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan update technical analysis untuk Bitcoin teman-teman ya. Secara umum untuk Bitcoin itu kemarin hampir sentuh retracement 61,8, namun pada saat saya bikin video ini kelihatannya mampu bertahan di retracement 38. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke pembahasan. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade and Investment, tidak terima titip dana untuk trading. Yang kedua, teman-teman mesti hati-hati untuk adanya grup atau channel palsu mengatasnamakan MS Trade. Channel saya hanya di sini teman-teman, di bagian kiri atas ini. Jangan salah tulis karena para orang-orang yang memanfaatkan keadaan itu akan menggunakan atau membuat grup atau channel dengan nama-nama yang mirip atau plesetan dari MS Trade and Investment. Kemudian teman-teman mesti hati-hati adanya komen palsu atas nama MS Trade yang mengarahkan Anda untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi seperti yang kita tahu kemarin Bitcoin turun dalam teman-teman ya. Saya di sini utamanya adalah membahas secara teknikal. Jadi saya mengesampingkan bahasan-bahasan tentang news ya teman-teman ya, tentang news. Teman-teman silahkan untuk news silahkan cari sendiri. Kalau saya murninya adalah saya akan menggunakan teknikal untuk menganalisis pergerakan dari Bitcoin, karena saya percaya bahwa apa yang terjadi di market, news apapun itu sudah terrefleksi dengan apa yang ada di dalam chart ini, seperti itu teman-teman. Untuk menganalisa Bitcoin ini teman-teman, saya menggunakan chart weekly. Teman-teman bisa melihat ya, weekly di bagian atas. Ya, teman-teman bisa melihat ya, itu chart di bagian atas adalah BTC IDR weekly. Jadi di dalam weekly ini saya gunakan supaya saya bisa melihat dengan jelas tren dari BTC. Di mana di sini saya gunakan swing low-nya adalah di sini yang ada tanda panahnya ini, kemudian swing high-nya di sini. Ini boleh menggunakan perkiraan ya teman-teman, karena ini adalah chart weekly. Tentu kalau teman-teman mau mencari nilainya itu bisa bias. Yang paling mungkin adalah teman-teman cari data dari high dan low-nya Bitcoin selama rentang yang teman-teman mau analisa, baru kemudian kalau teman-teman mau presisi, teman-teman masukkan di nilai koordinat ya. Misalkan teman-teman tahu bahwa highest dari BTC ini misalkan 956, misalkan seperti itu. Langsung masukkan saja di nilai di sini untuk highest-nya dan lowest-nya teman-teman masukkan. Highest dan lowest ini adalah hanya pada area yang kita amati ya teman-teman. Kalau di sini kita mau mengamati swing low di sini, berarti teman-teman cari data dari candle ini, swing low-nya di berapa, ini di tengah dengan teman-teman dekati seperti ini, nilainya akan ketahuan pop-up-nya. Kemudian high-nya juga teman-teman dekati, atau teman-teman cari data lain baru teman-teman inputkan ke dalam parameter dari Fibonacci ini teman-teman. Oke teman-teman, dari Fibonacci yang saya tarik ini, ya mungkin teman-teman yang belum memahami tentang Fibonacci di sini saya tarik dari swing low ya, di sini ke swing high, di sini seperti ini. Ini untuk tarikannya levelnya sama ya teman-teman. Ini adalah penjelasannya adalah di dalam pergerakan Bitcoin dari titik swing low ini ya ke atas, dia terkoreksi ya, membentuk swing high ya. Swing high adalah area di mana di sekitarnya tidak ada yang lebih tinggi, dan swing low adalah area di mana sekitarnya tidak ada yang lebih tinggi. Saya boleh gunakan tren ini dan saya boleh gunakan swing high yang memang sudah jelas, dan satu-satunya yang terbentuk adalah di sini. Di dalam pergerakan naiknya untuk Bitcoin, dia udah menempuh kenaikan dan kemudian sudah membuat swing low. Dari swing low ini Bitcoin terkoreksi. Koreksinya itu untuk kemarin ya, itu sudah tembus dari retracement 38. Jadi ini di dalam weekly retracement 38 sebagai support weekly-nya kemarin sudah ditembus, dan berdasarkan Fibonacci yang saya tarik kemarin, maka di bawahnya ada Fibonacci
titik penting di 50 retracement, yaitu di sekitar 511 juta dalam rupiah ya. Kemudian di bawahnya ada 618 ya. 6, maksud saya 406 atau 410. Jadi ini retracement 50. Retracement 50 itu support di nilainya di 511 juta, itu kemarin udah ditembus di sini. Kemudian retracement 61 itu ada di 410-an, saya bulatkan aja ya, 406 saya bulatkan di 410 ya. Seperti itu, belum ditembus ya teman-teman. Secara candle teman-teman, secara candle untuk weekly candle yang dibentuk pada hari kemarin itu adalah seperti ini. Candlenya adalah hammer, artinya apa? Artinya ada perlawanan ya, walaupun Bitcoin ditekan kemarin, ditekan dengan sangat-sangat masif ya teman-teman, cepat dan masif, cepat sekali penurunannya dan sangat kuat, tapi ternyata juga ada reversal, ada pantulan, tidak sampai di retracement 61 turunnya, hanya sampai 50 lebih sedikit. Seperti yang saya sampaikan bahwa untuk Bitcoin ini, selepas dari 38 retracement itu ada area demand, di mana area demand itu dimulai dari sekitar 585 di sini. Ya, 585, terus area demand yang sangat tebal ada di area di sini. Yang saya beri kotak ini adalah area demand yang diharapkan mampu menjadi penahan penurunan dari Bitcoin ini. Dan seperti yang kita lihat, ketika Bitcoin masuk ke dalam area demand, yaitu area antara retracement 61 dan retracement 50 di sini ya. Ini yang ini 61, yang ini 50. Ketika Bitcoin masuk ke area itu ya, di area itu adalah bersamaan dengan area demand ini, sehingga memang terjadi pantulan di titik tersebut teman-teman ya. Memang terjadi pantulan di titik tersebut. Untuk Fibonacci sendiri sebenarnya kalau misalkan dari candle dari Bitcoin ini tidak kuat secara meyakinkan di bawah retracement 38. Jadi apabila Bitcoin ditutup tidak kuat secara meyakinkan di retracement 38, maka targetnya adalah di 61. Dan kemarin sebenarnya target ini hampir tercapai teman-teman ya, karena nilai dari retracement 61 itu ada di 410, 406 sampai 410. Sedang lows-nya kemarin adalah di 450 atau selisih hanya 40 juta saja, 40 juta ya. Seperti itu. Kalau kita melihat pergerakan hari ini, yang bisa saya sampaikan adalah ada perlawanan dari buyer. Kalau kita lihat candle weekly-nya adalah ada perlawanan dari buyer, sehingga seller yang kemarin sudah berhasil menekan sampai sekitar 450-an berhasil juga dipukul mundur oleh buyernya, sellernya yang menjual. Seller yang menjual berhasil dipukul mundur oleh buyer, sehingga saat ini kalau kita lihat tekanan belinya justru lebih kuat daripada tekanan jualnya. Kenapa? Saya lihat dari candle terakhir, kalau kita lihat hammer ini adalah kakinya justru lebih panjang. Kalau misalkan hari ini dia bisa tutup di atas 38 retracement atau bisa bertahan di situ selama beberapa hari ke depan, maka saya pikir penurunan dari Bitcoin ini masih sangat wajar ya, dari tren sekitar bulan Maret 2020 sampai tertinggi kemarin di April 20 April 2021. Penurunan Bitcoin ini hanya sampai retracement 38 ya. Maksudnya turunnya sampai di sini, tetapi mantulnya bertahan di atas 38. Apabila bisa bertahan di atas 38, maka secara tren Bitcoin ini masih di dalam tren yang bagus sebenarnya. Karena setiap suatu koreksi yang sampai 23 retracement kemudian mantul, atau suatu koreksi sampai 38 retracement dan mantul ke atas, itu masih tergolong sebagai satu tren yang sangat kuat ya. Begitu teman-teman. Teman-teman perhatikan titik-titik penting dari Bitcoin saat ini di dalam rupiah adalah untuk retracement 38 adalah di sekitar 610. Saya tidak bisa menyebut nilai pastinya karena yang namanya support atau resist itu adalah satu area ya, bukan satu titik. Jadi area sini, area sekitar 600
600 sampai 625 itu adalah area retracement 38, itu adalah support ya. Kemudian di bagian bawah ada support lagi di sekitar 500. Bisa kita bulatkan angkanya di 600 ya. Kemudian 600 untuk support saat ini, kemudian support berikutnya ada di 500. Support berikutnya ada di 400. Seperti itu. Support berikutnya ada di sekitar 260 di sini teman-teman. Secara simpel saja. Seperti itu untuk pergerakan Bitcoin. Dan kesan saya saat ini untuk Bitcoin adalah masih on track untuk pergerakannya. Sepanjang dia bisa menjaga harganya di atas retracement 38. Oke teman-teman, kita coba akan melihat ke dalam chart daily-nya. Seperti ini kalau teman-teman lihat di dalam chart daily-nya ya. Ya, dari tren ini teman-teman, tren swing low-nya ini ke swing high-nya ya. Dalam pergerakan naiknya, ini retracement 38, retracement 23, ini retracement 38 ya. Memang saat ini harganya masih naik turun di retracement 38 ya teman-teman. Area ini dekat sekali dengan area resistan sebelumnya ya teman-teman. Itu dua titik penting yang mesti diperhatikan di sini. Jadi area kuncinya dari pergerakan Bitcoin ini adalah di area yang saya beri kotak ini teman-teman ya. Seperti ini. Ini area penting, area yang akan menahan pergerakan dari Bitcoin. Dan kalau teman-teman lihat hammer pada chart daily ini menunjukkan tekanan belinya justru kuat ketika Bitcoin ini turun ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, demikian update dari saya Surya MS Trade and Investment, update untuk Bitcoin, harga pergerakan Bitcoin hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya.